Welcome. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam Alaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada perkuliahan online kali ini kita akan membahas pengelolaan persediaan. Persediaan menjadi salah satu faktor yang penting di dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Jarang sekali atau malah tidak ada kita melihat persediaan di perusahaan jasa. Di dalam persediaan, kita harus benar-benar tepat mengelola bagaimana persediaan ini kita beli, bagaimana persediaan ini kita simpan, bagaimana persediaan ini kita olah sehingga menjadi bahan baku yang baik. Ada beberapa macam persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku atau dalam bahasa Inggris raw material inventory. Yang kedua, persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi finished goods inventory. Saya akan berikan contoh. Kalau perusahaan saya memproduksi motor, maka dari itu persediaan bahan baku saya adalah besi, aluminium, plastik, tembaga, dan seterusnya. Persediaan bahan setengah jadinya adalah spare part atau suku cadang yang dari bahan-bahan tadi, plastik untuk membuat bodinya, besi untuk atau baja untuk rangkanya, dan diolah menjadi rangka sepeda motor. Setelah itu, semua rangka, semua bodi, semua spare part, semua mesin yang sudah diproduksi menjadi bahan setengah jadi, kita buat menjadi persediaan barang jadi, yaitu motor. Atau contoh yang lain, misalkan perusahaan saya bergerak di bidang fashion. Dalam hal ini saya membuat baju atau kemeja. Persediaan bahan baku saya, raw material saya, itu adalah kapas. Kapas dijadikan benang, benang dijadikan kain. Nah, persediaan bahan jadi saya itu tadi benang ya, benang dibuat kain. Terus habis itu bahan baku saya, raw material saya juga bisa jadi plastik. Bahan setengah jadinya bisa dijadikan kancing. Lalu persediaan bahan baku dan bahan setengah jadi tadi kita produksi menjadi persediaan barang jadi, yaitu baju ataupun kemeja. Atau saya punya satu contoh yang terakhir adalah jika perusahaan saya membuat televisi. Maka dari itu saya punya kawat tembaga, saya harus punya plastik, saya punya tenol untuk solder itu ya, tenol untuk solder, papan PCB seperti itu. Lalu bahan setengah jadinya ada kumparan, PCB yang sudah dirakit, terus beberapa bodi TV, rangka TV, gitu ya, kabel-kabel. Nah, setelah itu semua persediaan bahan setengah jadi diproduksi menjadi TV, yaitu menjadi persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ya, menjadi televisi siap untuk dijual. Di dalam persediaan, kita harus bisa menentukan berapa biaya persediaan. Di dalam biaya persediaan ada dua biaya yang harus kita bisa perhitungkan dengan tepat. Yang pertama adalah biaya pesan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat pemesanan. Rumusnya, biaya pesan sama dengan kebutuhan bahan baku per tahun dibagi kebutuhan bahan baku per pembelian dikali biaya per pemesanan. Biaya pesan ini timbul biasanya akibat transportasi, yang dalam hal ini ongkos kirim seperti itu, ekspedisi. Biaya-biaya yang terkait dengan pengiriman tersebut itu adalah menjadi yang namanya biaya pesan. Lalu ada yang namanya biaya simpan, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu, agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai yang diinginkan. Rumusnya, biaya simpan itu adalah kebutuhan bahan baku per pemesanan dibagi 2 dikali biaya simpan. Biaya simpan ini muncul akibat
atau bisa timbul karena kita menyimpan bahan baku atau persediaan kita di gudang. Mungkin di situ ada maintenance, di situ ada pemeliharaan, contohnya pemeliharaan persediaan yang kualitasnya harus sesuai yang harus kita inginkan, atau memang itu bahan baku yang harus matang dulu. Misalkan kita punya perusahaan atau punya usaha jus gitu ya, kita harus menyimpan buah-buahan yang belum matang, kita harus tunggu dulu persediaannya sampai harus matang di dalam kulkas atau di dalam satu peti buah-buahan begitu. Biaya yang ditimbulkan karena kita menyimpan bahan baku itu disebut namanya biaya simpan. Selanjutnya, kita akan membahas yang namanya Economical Order Quantity. EOQ adalah metode untuk menentukan persediaan yang paling optimal dengan jumlah kuantitas bahan yang dibeli pada setiap kali pembelian dengan biaya yang paling minimal. Jadi kita tidak bisa membeli barang, habis itu kita tumpuk sebanyak-banyaknya di gudang. Kenapa seperti itu? Karena mungkin biaya simpannya, kalau kita tumpuk semakin banyak, biaya simpannya semakin mahal. Atau malah ada barang yang saking banyaknya di gudang, terlalu sesak, barangnya menjadi rusak. Jadi biaya simpannya juga menjadi lebih mahal. Memang biaya pesannya murah, cuma hanya sekali datang, sekali pesan saja, sekali kirim. Cuman yang terjadi biaya simpannya juga terlalu mahal. Atau malah ya sudah, kalau saya takut rusak, saya takut nggak mau simpan banyak-banyak, atau saya nggak mau ada biaya simpan, saya nggak mau ada gudang, ya saya beli di saat saya butuh aja. Tapi akan tetapi teman-teman, biaya pesannya akan menjadi besar. Dan kita perlu harus memperhitungkan yang namanya waktu tunggu. Belum tentu kita beli hari ini, barang itu akan datang hari ini. Ya, berbeda kalau misalkan kita kayak GoFood ya, atau GrabFood, atau GoSend, atau jasa antar gitu ya, jasa antar satu hari sampai, ya mungkin bisa. Tapi kalau kita dalam skala besar, perusahaan dengan skala besar, kita tidak bisa barang, ya saya minta hari ini datang semua barang yang saya butuhkan. Itu belum tentu. Jadi ada waktu tunggunya. Nah, di saat barang kita habis, terus kita baru pesan, kita ada waktu tunggu. Nah, waktu tunggunya misalkan 3 hari kita baru datang, 3 hari kita tidak produksi. Malah kita menjadi rugi. Biaya pesan sekali 1 tahun itu biaya pesan kita banyak, ditambah saya ada beberapa hari yang menunggu tidak memproduksi sesuatu, sehingga membuat kerugian. Itu menjadi malah tidak ekonomikal ya, malah menjadi tidak ekonomis. Order saya, pesan saya malah tidak menjadi ekonomis. Maka dari itu kita harus tahu berapa kebutuhan kita, berapa kali kita harus pesan, berapa kali kita harus simpan. Itu kita bisa hitung yang namanya dengan Economical Order Quantity. Rumusnya adalah EOQ sama dengan akar dari 2 kali R dikali O dibagi C. Di mana R itu adalah kebutuhan bahan baku per tahun, O adalah biaya per pemesanan, C adalah biaya simpan. Selanjutnya, reorder point. Reorder point itu adalah titik di mana perusahaan harus memesan kembali agar kedatangan bahan baku yang dipesan tepat pada saat persediaan bahan di atas safety stock sama dengan 0. Tadi yang saya sudah cerita, misalkan dikirim, kita beli, terus waktu pengiriman 3 hari. Agar 3 hari itu kita tidak bengong, agar kita tetap bisa memproduksi, maka dari itu sebelum barang ini habis, sebelum ini safety stocknya habis, maka dari itu kita harus memesan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita misalkan membeli, misalkan jatahnya 3 hari ya, oke, sebelum safety stock ini habis, kita harus pesan dulu. Pas waktu 3 hari sampai safety stock habis, ada bahan baku yang datang. Dan kita bisa memproduksi kembali. Sehingga aman kita dalam memproduksi sesuatu, atau perusahaan kita tetap masih bisa beroperasional. Nah, itulah disebut reorder point. Yaitu adalah titik di mana perusahaan harus memesan kembali
agar kedatangan bahan baku yang dipesan tepat pada saat persediaan bahan di atas safety stock sama dengan 0. Syaratnya kebutuhan bahan baku selama tenggat waktu menunggu, yaitu adalah harus kita tahu masa lead time-nya, waktu tunggunya berapa, dan kita juga harus tahu yang namanya besarnya safety stock. Berapa besarnya safety stock. Oke, selanjutnya. Kadang-kadang kalau kita membeli suatu barang, atau membeli bahan baku gitu ya, atau saya punya contoh misalkan kita beli baju deh ya, kita beli baju di pasar begitu ya. Kadang-kadang penjual bilang begini, kalau ibu beli satu harganya 50.000, tapi kalau ibu beli 3 harganya jadi 100.000 bu, 3 bu. Ada syarat quantity ya, syarat quantity yang harus dicapai agar kita mendapatkan diskon. Diskon tersebut, syarat quantity agar mendapat suatu diskon itu akan mempengaruhi EOQ. Kenapa akan mempengaruhi EOQ? Karena ada manfaat yang kita bisa peroleh, yaitu diskon atau potongan harga di saat kita membeli bahan baku. Sehingga manfaat itu, kalau kita tidak manfaatkan, akan menjadi rugi sebenarnya. Tapi juga tidak bisa jor-joran kita mengambil diskon yang besar. Kita juga harus menentukan di mana diskon yang kita ambil dengan biaya simpan, biaya pesan yang tepat, sehingga menimbulkan biaya yang paling minimal dalam 1 tahun. Jadi kita cari yang paling murah, cari yang paling ekonomis, cari yang paling efisien. Kita bisa memanfaatkan diskon, pembelian bahan baku, kita juga bisa meminimalisir biaya simpan, dan kita juga bisa meminimalisir biaya pesan. Rumusnya adalah TAC sama dengan Q dibagi 2 dikali C ditambah R dibagi Q dikali O ditambah R dikali P. Di mana R itu adalah kebutuhan bahan baku per tahun, O adalah biaya per pemesanan, C adalah biaya simpan, Q adalah jumlah pembelian, P sama dengan harga per unit atau harga per kilogram. Oke, sekian pertemuan kali ini di dalam perkuliahan online saya yang membahas pengelolaan persediaan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan saya. Yang pertama adalah stay safe, selalu jaga jarak, selalu jauhi kerumunan, lalu stay clean, selalu jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin cuci kaki, rajin juga mandi. Ya, kalau kita habis megang uang ya kita cuci tangan, ya, atau memakai hand sanitizer. Ya, jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun. Ya, dan juga ya kalau habis dari mana jalan-jalan ya pulang ke rumah ya langsung mandi, begitu ya, cuci kaki, mandi, agar kita terbebas dari kuman-kuman atau virus yang kita bawa dari luar. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan, jaga imun kalian, tidur yang cukup, minum vitamin, jangan terlalu capai, makan tepat waktu, jangan telat makannya, berpikiran positif sehingga bisa menjaga imun kita, dan sebagainya. Doa saya bagi kalian, semoga kalian bahagia, semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kalian selalu diberkahi berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kalian dijauhi dari mara bahaya COVID-19 di dalam masa pandemi ini. Karena video ini saya buat di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selalu ingat pesan saya, kemudian mudah-mudahan doa saya dikabulkan, amin. Sekali lagi, terakhir kali saya ucapkan terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Terima kasih telah menonton perkuliahan online saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Aleichem.